sesuai poin kita di mata perusahaan, kita sudah pernah bekerja gitu kan. Terus di situ kita juga akan lebih tahu persiapan sebelum kita wisuda atau melamar perusahaan di training sukses itu. Oke. Tapi tentunya training sukses itu tadi berlanjut ya. Tadi sekilas sempat di-mention oleh Mas Fahril bagaimana BEST, SMART. Mbak Septi juga sempat mention juga tadi ya. Dan ternyata sukses itu, training sukses itu betul-betul memiliki implikasi yang kuat dengan kesuksesan saat ini. Baik, kemudian ini ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya datang dari Dr. Darojat. Ini pertanyaan dari dosen kalian sendiri ya. Apakah sewaktu mahasiswa aktif di UKM, apakah sewaktu menjadi mahasiswa itu ternyata kalian bertiga aktif di UKM dan merasakan manfaat ketika bekerja? Itu pertanyaan dari Dr. Darojat. Kemudian ada pertanyaan, ini mungkin pertanyaan titipan atau bagaimana karena dari akunnya FAI-UMP. Bagaimana tips lolos wawancara dan mendapatkan prestasi di UMP? Silahkan mungkin nanti ini sekalian aja ya dari dua pertanyaan itu dijawab. Boleh dari Mbak Septi langsung, silakan Mbak Septi. Karena ini yang sudah standby Mbak Septi, nanti setelah itu Mas Fahril menyusul ya. Kalau pengalaman dari Septi sendiri waktu jadi mahasiswa itu tergabung di lembaga dakwah kampus dan juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi berarti itu LDK dan IMM. Betul, Ibu. Jadi setelah di perusahaan itu sangat menunjang sekali karena di mana kita menjadi titik poin lulusan Fakultas Agama Islam pastinya harus bisa membaca Quran, terus bisa memberi tausiah dan saling mengingatkan teman rekan kerjanya kita agar lebih bisa lebih Islami gitu kan. Jadi terkadang ketika di perusahaan itu untuk lulusan FAI atau hukum ekonomi syariah selalu dibilang ini loh ustadz dan ustazahnya gitu kan. Jadi sudah terkesan brandingnya di situ biasanya. Baik. Berarti tetap ya ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Paling tidak pengaruhnya secara mental mungkin yang paling awal ya. Kemudian, nah ini Mas Fahril tadi sempat bangun dan sekarang sudah bergabung lagi. Tadi sudah sempat menyimak atau belum? Jadi ada pertanyaan Mas Fahril dari Dr. Darojat, bagaimana ketika menjadi mahasiswa apakah tergabung dalam UKM dan apakah itu memberikan implikasi yang baik dengan pengalaman kerja. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana tips dan triknya bisa lolos wawancara dan mendapatkan prestasi di UMP? Aku izin menjawab ya, Us. Alhamdulillah pas di UMP, aktif di UKM juga. Pada saat itu sama di IMM, terus ada di HES juga, ada di Polses juga. Yang di Polses yang berkesan itu ketika kami dengan rekan-rekan dari IAIN dan rekan-rekan masyarakat ekonomi syariah ketika itu mengadakan seminar nasional reksadana syariah kalau nggak salah bertempat di hotel apa yang di samping hotel apa itu pokoknya di Purwokerto. Sangat bermanfaat sekali ketika ikut UKM karena di situ kita bisa belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, terus mengumpulkan atau jaringan seperti itu, networking ya. Karena di situ sangat bermanfaat sekali. Ketika ada misalkan lowongan kerja di perusahaan ini dikasih tahu di sini ada lowongan, coba mendaftar seperti itu. Sementara untuk tips dan trik lolos ketika wawancara, kebetulan ketika wawancara interview user itu di tes kelima ketika saya masuk di BPJS Ketenagakerjaan, itu yang ditanya malah lebih banyak apa yang kita lakukan ketika kita menjadi mahasiswa. Yang kita lakukan. Tidak ditanya berapa IPK kamu, berapa nilai kamu, tapi apa yang dilakukan ketika menjadi mahasiswa. Ikut organisasi apa, terus prestasi apa yang didapatkan ketika menjadi mahasiswa. Tidak ditanya IPK-nya berapa, seperti itu kampusnya, misalkan akreditasi apa, tidak ditanya, malah lebih apa saja yang kamu lakukan ketika mahasiswa dan sebelum mahasiswa seperti itu. Terus ketika interview user ketika itu, jawablah dengan tepat dan jujur, jangan diada-ada seperti itu. Jawab saja apa yang memang kita lakukan,
karena itu mereka tahu sebenarnya kita jujur atau tidak, mereka pasti tahu. Pokoknya jangan Tepat dan jujur. diada-ada. Iya, seperti itu. Berarti itu tips interviewnya bisa juga digunakan untuk tips interview ketika wawancara untuk meraih prestasi di universitas ya, di kampus ya. Bisa, itu juga bisa dipakai. Oke, ya, Pokoknya terima jangan kasih. ragu-ragu saat Ya. menjawab pertanyaan seperti itu. Selamat Mas Fahril. Oh iya Pak, dari Ingat ya, Masya Allah ini. masih ingat terus. Gimana sehat Pak? Ya, Alhamdulillah Pak. Pria ini. Mbak Septi ini gimana Mbak Septi? Saya di Cilacap, Pak. Oh, Cilacap, ya. Mas Fahril lagi di mana nih? Saya alhamdulillah di Jayapura Pak. Oh, Jayapura, ya. Itu logatnya udah logat timur itu Pak dari tadi kedengeran. Sudah campuran itu. Iya, udah campuran Sunda sama Timur. Sunda sama Timur. Iya. Baik. Monggo Pak Darojat mau menyapa lagi? Yang satunya siapa tadi ya? Mas Abu Hanif, Pak. Mas Hanif, di mana Mas Hanif? Iya Ustaz. Saya di Purbalingga, Tat. Oh, Purbalingga. Ini saya baru gabung jadi. Baru gabung ya. Ya, sukses semua lah. Ini bisa memotivasi teman-teman ini. Luar biasa. Ya. Siapa? Oke. Baik, silakan kepada Mas Abu Hanif untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke. Pertanyaan pertama ya dari Pak Darojat, bagaimana dampak organisasi untuk dunia pekerjaan? Kalau untuk dari saya sendiri saat bekerja di Bank Mandiri Syariah itu kebetulan kan saat dulu saya menjadi anggota di Forses itu saya juga ikut di MES Banyumas. MES apa itu MES? Itu organisasi masyarakat ekonomi syariah Banyumas, dan di situ bukan hanya cuma mahasiswa tetapi banyak juga praktisi lembaga keuangan syariah, ada yang dari asuransi, ada yang dari perbankan syariah, ada juga dari dosen-dosen dan teman-teman yang lainnya seperti itu. Dan di situ sangat istilahnya berguna bagi saya yang saat itu saya ditempatkan di BSM cabang Purwokerto. Di situ kebetulan saya bekerja sebagai marketing, dan marketing, apa yang dibutuhkan marketing itu kan pertama yaitu relasi ya, apa istilahnya, kenalan orang. Dan alhamdulillah dari organisasi yang saya ikuti di MES Banyumas atau di FOSAI ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang saat itu mungkin masih mahasiswa, dan itu saya ketemu lagi saat saya sudah bekerja di Bank Mandiri Syariah, dan di situ saya mencari kenalan untuk dijadikan nasabah, karena istilahnya kalau untuk di dunia perbankan itu untuk mencari nasabah yang termudah itu adalah orang terdekat kita. Jadi mereka kan sudah istilahnya paham dengan kita ya, tahu dengan kita, dan alhasil mereka pun lebih percaya dengan kita, dan itu yang keuntungan yang saya dapat saat ikut di organisasi FOSAI dan MES tersebut. Terus untuk tips lolos wawancara, mungkin saya sama dengan Mas Fahril ya, itu kita yang penting percaya diri, terus apa adanya disampaikan dengan jujur, terus kemudian tampilan itu mungkin juga penting ya saat di perbankan itu. Mungkin saya juga beberapa kali istilahnya ikut dalam membantu saat perekrutan itu ya, untuk penilaian pertama dari tampilan itu juga penting, terus percaya diri dan lain-lain. Terus untuk pertanyaan, berarti performansnya itu harus betul-betul prima gitu ya? Iya, saat istilahnya di dunia kerja itu penampilan pertama itu
akan istilahnya membuat kesan pertama lah. Kesan pertamanya kita dengan mereka itu seperti apa. Kalau kesan pertamanya kita dari awal istilahnya penampilannya udah kucel atau gimana, mereka pun pasti enggan lah seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Ustazah. Baik. Ini pertanyaannya sudah selesai dan sebenarnya mungkin ada dari adik-adik yang masih malu untuk bertanya ya. Dan sebenarnya juga kontak dari kakak alumni ini ada di grup FAI. Ya ada semua ya di grup FAI ya? Ada, Ustazah. Ada. Iya. Ini kira-kira kalau seumpamanya ternyata nanti ada yang mau konsultasi langsung, ya, tanya tentang seputar pengalaman dan lain-lain, kira-kira siap nggak nih menjawab pertanyaan? Insya Allah siap ya. Oh, tapi ini tiba-tiba ada pertanyaan lagi dari adik Mutiara Jati. Saya maba di UMP, bagaimana cara kakak-kakak untuk tetap yakin pada diri sendiri? Karena kan kuliah selama 4 tahun tidak mudah, apalagi dengan kesibukan organisasi juga. Terima kasih. Nah, kayaknya nih, silakan siapa yang mau menjawab nih? Mbak Septi dulu mungkin. Ya, Mbak Septi mau menjawab, silakan. Ya, terima kasih juga izin menjawab. Kan 4 tahun itu pasti ada organisasi akademik gitu kan. Seperti yang tadi Septi jelaskan juga dan Mas Fahril juga mungkin jelaskan, kita juga harus mempunyai table time gitu kan. Misalkan kita ikut organisasi gitu kan. Dari hari Senin sampai hari Jumat kita usahakan benar-benar untuk akademik. Jadi kayak tugas ataupun apa kita selesaikan semua. Nanti ketika hari Sabtu ataupun hari Ahad itu kita bisa berorganisasi gitu kan. Jadi memang tanggung jawab kita pertama adalah akademik, pertanggungjawaban kita kepada orang tua, amanah kita dari orang tua itu adalah akademik. Tapi kita harus juga mengembangkan skill gitu kan. Tetap harus bagi waktu gitu kan. Terkadang kita sering dengar bagaimana sih Kak cara untuk memanfaatkan waktu luang gitu kan. Jadi sebenarnya bukan ada waktu luangnya gitu kan, tapi bagaimana kita dari awal itu memanage waktu gitu kan. Dari Senin sampai hari Jumat mungkin kita fokuskan benar untuk tugas-tugas dari dosen dan lain sebagainya kita selesaikan gitu kan. Nanti setelah hari Sabtu ataupun Ahad, baiklah kita bisa kumpul dengan teman-teman organisasi, kita fokus buat mengembangkan skill dan lain sebagainya. Jadi sudah tertata, kita sudah membuat table time dari awal gitu. Sudah ada konsekuensi. Kalau kita ikut organisasi, pastinya ada beberapa waktu-waktu tertentu yang tidak sama dengan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa jalan ataupun apa. Tapi kita karena sudah menambah organisasi itu sudah konsekuensi kita untuk menambah porsi yang lebih. Oke, nah ini sebelum menjawab pertanyaan yang tadi dari Mutiara Jati, ini ada tambahan dari Rizky Anggun, HES semester 5. Menurut kakak-kakak, kunci kesuksesan dan berkarir itu dapat diraih dengan passion yang kita miliki, atau daya juang, atau upaya dan kerja keras kita? Atau dua-duanya harus sinkron? Ini yang mana berarti yang paling kuat untuk mencapai kesuksesan yang sekarang diraih? Sekalian aja ya, Mas Fahril, untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, izin menjawab, Yos. Yeah. Di sini dari Mutia Jati ya. Bagaimana cara kakak untuk tetap yakin pada diri sendiri? Oke. Intinya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Septi ya. Intinya manajemen waktu itu sangatlah penting, apalagi sebagai mahasiswa. Kita harus pandai-pandai bagi waktu. Saya mengalami sendiri, apalagi mahasiswa HES, itu kuliahnya ada yang sampai malam untuk kader ya. Mohon dimaklumi, memang harus dinikmati itu. Jadi harus pinter-pinter manage waktu ya. Kita kuliah sudah dari pagi sampai sore, ditambah lagi ada kuliah kader, mungkin yang kader dapat beasiswa kader. Oh ya, mungkin adik-adik mahasiswa nih ada yang belum tahu kalau ternyata Mas Fahril waktu kuliah di UMP itu menggunakan beasiswa kader Muhammadiyah gitu ya, tadi yang belum sempat di-mention. Jadi ada kuliah tambahan, ada materi kuliah tambahan. Ya, silakan dilanjut.
Jadi manajemen waktu sangatlah penting. Terus yakin pada diri sendiri juga sangat penting. Intinya tadi ya, kita harus yakin kemampuan kita. Intinya jangan sampai kita malu atau ragu. Harus yakin apa yang kita akan capai, lakukan. Untuk hasil kan manusia itu hanya bisa berencana. Tapi rencana yang paling baik itu hanya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu lagi dari Mbak Riki, semester 5, passion yang kita miliki atau daya juang atau upaya. Sebenarnya itu ketiganya atau kedua-duanya itu sangatlah diperlukan dan sinkron, harus disinkronkan. Passion kita harus memperjuangkan apa yang kita inginkan, passion kita tuh seperti itu. Kita harus berjuang di situ agar semuanya bisa terlaksana. Jadi menurut saya itu harus disinkronkan satu sama lain. Tidak harus misalkan kita hanya di passion saja, tapi tidak ada daya juangnya kan percuma. Nanti tidak akan maksimal hasilnya. Tapi kalau passion dan daya juang serta upaya kerja keras dilakukan dengan satu jalan atau satu tujuan, pasti insya Allah hasilnya akan maksimal. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih untuk Mas Fahril. Mas Abu Hanif, gimana Mas Abu Hanif? Mau menambahkan jawaban, silakan. Izin menambahkan ya, tadi ya. Sebenarnya sih yang saya jawab itu udah dijelaskan semua sama Mas Fahril ya. Tetapi mungkin yang perlu saya tambahkan itu untuk membagi waktu untuk kuliah dan organisasi itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri ya. Jadi diri kita yang mengatur mau berangkat atau tidak sih untuk ke organisasi tersebut. Istilahnya ada undangan rapat, ada undangan kajian. Itu sebenarnya kalau kajian itu biasanya kan sore ya, dan sore itu sudah jarang ada perkuliahan lah. Kalau dulu pun alhamdulillah itu saat saya aktif di organisasi itu alhamdulillah bisa mengikuti kajian sampai di Mes Banyumas, itu bukan cuma di UMP tapi di sampai keluar kampus seperti itu. Jadi intinya itu mau atau tidak kita untuk melangkah ke undangan tersebut atau acara tersebut. Terus kemudian yang pertanyaan kedua itu kalau untuk menurut saya itu betul kata Pak Haril sampaikan, itu harus sinkron semua. Tetapi kalau istilahnya yang kita tuju itu harus tahu apa, seperti itu. Jadi kalau istilahnya dari saya itu senangnya ini loh, saya senangnya berjualan seperti itu, berjualan. Dan dari situ saya sebisa mungkin bisa menargetkan apa yang saya inginkan, dan alhamdulillah untuk sekarang ini saya bisa berjualan, itu sudah salah satu kebahagiaan lah, karena yang saya minati itu sudah tercapai seperti itu. Mungkin itu saja Ustaz. Iya, terima kasih untuk jawaban semuanya, dan ternyata tanpa terasa waktu sudah lewat dari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi jika diperkenankan untuk menyimpulkan dari penjelasan 3 alumni tadi, ternyata intinya bahwa ketika menjadi mahasiswa, baik akademik, baik yang non-akademik, itu semuanya sama-sama pentingnya. Jadi bukan berarti ketika kita itu ingin berorganisasi, ingin aktif di kampus ataupun di luar kampus dengan masyarakat seperti tadi, dengan masyarakat ekonomi syariah yang sudah yang sempat dilakoni oleh Mas Abu Hanif. Nah, ternyata akademik juga sesuatu yang penting. Nah, jadi bisa dikatakan ya bahasa mudahnya itu kita nggak bisa cuma diem gitu kan ya. Kita nggak bisa cuma diem, nggak bisa hanya duduk saja, hanya membaca buku. Jadi ternyata membaca buku itu juga penting, menerima materi di kelas itu juga sangat diperlukan untuk
memberikan asupan ilmu kepada diri kita, dan ternyata tubuh kita pun harus bergerak gitu ya. Jadi hati kita diisi dengan sholat 5 waktu yang tadi sempat dimention oleh Mas Fahril, kemudian diisi dengan doa ya, dengan nuansa yang rohani ya. Otak kita diberi makanan berupa ilmu melalui kegiatan-kegiatan akademik yang ada di kampus. Nah, ternyata raga kita juga, jiwa kita harus mau dan berkeinginan untuk aktif baik di kampus maupun di luar kampus. Dan yang terpenting ternyata kita selama menjadi mahasiswa, bukan kita ya, saya sudah bukan mahasiswa. Ternyata 3 kakak alumni tadi ketika menjadi mahasiswa itu betul-betul menjalin relasi baik di dalam fakultas dengan sesama yang ada di dalam fakultas, di level universitas, bahkan di luar universitas. Dan itu yang ternyata melatih mental mereka sampai akhirnya mereka bisa meraih kesuksesan saat ini. Ya, jadi kepada adik-adik mahasiswa itulah tips dan trik dari 3 kakak alumni kalian semuanya, dan saya juga cukup berbangga ya, meskipun waktu itu mungkin saya tidak mengajar di HES secara langsung, mungkin hanya berjumpa di luar kelas, tapi saya cukup sedikit memperhatikan satu sama lain, karena waktu di LPPI seperti Mbak Septi, Mas Fahril juga termasuknya aktif di mentoring ya. Ya, saya sempat melihat beberapa kali, dan Mas Fahril termasuk mahasiswa kader Muhammadiyah yang sangat banyak membantu aktivitas Al-Islam Kemuhammadiyahan, program-program Al-Islam Kemuhammadiyahan yang ada di UMP. Baik, itu yang bisa kita dapatkan, dan semoga berkah untuk semuanya, berkah untuk yang membagi, dan berkah juga untuk yang mendengarkan. Semoga menjadi jariah kita bersama ya. Ini ada ucapan terima kasih dari adik kelas kalian. Terima kasih sharing yang sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah Mas dan Mbak. Sukses selalu ya, dan keep in touch. Jangan sampai kita putus komunikasi, jangan sampai kita putus silaturahmi, atau minimal saling mendoakan, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga mahasiswa bisa kembali full beraktivitas di kampus. Nanti kita bisa beraktivitas sebagaimana yang sudah dilakoni oleh 3 kakak kelas kita semuanya, 3 alumni kita semuanya, bisa memberdayakan diri dengan aktivitas-aktivitas yang ada baik akademik maupun non akademik. Amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih ya kepada 3 narasumber kita, dan terima kasih juga kepada para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang sudah tergabung dalam webinar sore ini, dan saya lihat stabil ya pesertanya, tidak berkurang meninggalkan sebelum acara berakhir. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Mas Yogi sudah di screenshot belum ya Mas Yogi? Belum ya? Silakan semuanya diaktifkan videonya. Ini nanti Mas Yogi dari tim IT FAI mau melakukan screenshot. Gimana Mas Yogi? Oke, silakan semuanya menghadap ke kamera. Senyum selebar mungkin, boleh nyengir. Saya aba-aba ya Mas Yogi. Oke, siap. 1, mau ngasih sarangeo juga boleh, peace juga boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah ya Mas Yogi? Oke, sudah. Terima kasih. Mohon maaf jika selama memandu acara banyak sekali kesalahan teknis dan banyak mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Apalagi dari tadi nggak cuma 1 kali saja saya mengalami kendala teknis, dan mohon maaf jika ada tutur kata yang keliru dan kurang berkenan di hati 3 narasumber kita ataupun adik-adik mahasiswa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again di momen berikutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman sekalian. Ya, silakan bertegur sapa secara santai. Ya, terima kasih Pak Markus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Maril.
Terima kasih Pak Hril, Seti, Hani. Kemudahan untuk kedepannya kita akan melakukan rutin ya pertemuan-pertemuan seperti ini. Sama-sama Bu. Oke, diakhiri ya. Iya, boleh, silakan.